Kalau Anies berpasangan dengan Ahok melawan Prabowo Subianto berpasangan dengan Fufu Fafa, ya tetap menang Prabowo Subianto kalau pemilunya seperti kemarin. Kan masalahnya adalah pemilu kita ini becek ya. Many times saya katakan pemilu kita ini becek. Aparat terlibat, TNI Polri terlibat, ya. Pejabat-pejabat terlibat. Jadi menggunakan state apparatus dan financial resources untuk memenangkan. Nah kalau ini ya kita nggak usah lah bicara mengenai siapa calon yang dahsyat atau enggak. Kemarin apa kurang dahsyatnya Anies Baswedan ketika melipas semua lawannya terutama Prabowo Subianto dalam debat-debat. Tapi apa yang terjadi? Dengan satu pembahasan terkait dengan omongan Panji Pragiwaksono, seorang komika, tetapi komika yang intelek, yang bisa menyampaikan stand up komedinya open mic di Amerika Serikat ya. Dan dia menyampaikan hal yang menurut saya luar biasa ya, isunya bisa digoreng kemana-mana, yaitu persatuan antara Anies dan Ahok for 2029. Persoalannya adalah mungkinkah duet itu akan terjadi ya. Sekedar diskusi boleh juga ya, atau memaknainya sebagai sebuah rekonsiliasi boleh juga. Persatuan kiri dan kanan boleh juga ya. Karena test case-nya adalah dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Rano yang notabene adalah kader PDIP, di mana Ahok sekarang bernaung. Walaupun perlu dicatat juga ya, salah satu faktor konon katanya yang membuat Anies tidak dia jadikan calon adalah faktor Ahok salah satunya, walaupun tidak semata-mata itu, karena faktor Mulyono tetap jauh lebih dominan dibandingkan faktor-faktor lainnya ya. Jadi Bu Mega hanya takut dalam tanda kutip dengan Mulyono, karena Mulyono biasanya menggunakan politik sandra, apalah BTS lah ya, suami sang putri lah dan lain sebagainya. Jadi seharusnya itu Mulyono itu diadukan ke polisi karena sudah tidak benar menggunakan kekuasaannya untuk menyandra orang-orang, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, tetapi kok tidak kunjung diproses secara pidana ya, harusnya ada yang mengadukannya. Coba kita bacakan pertemuan dahsyat ini atau harapan yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono ini ya. Sebagai wacana bolehlah ya, tetap boleh dong. Masa tidak boleh ya? Kalau kemarin pasangan Anies Ahok yang diajukan, tapi nggak mungkin karena unfortunately mereka sama-sama sama-sama mantan ini, jadi tidak boleh mereka. By the way, ini dia. Rupanya lagi macet di situ. Oke, coba kita bacakan ya. Panji Pragiwaksono ya mengatakan soal ini Anies dan Ahok ini, coba ya. Panji nantikan duet Anies dan Ahok di Pilpres 2029. Publik sepakat kelar tuh Fufu Fafa ya. Apa kelar betul apa enggak itu we don't know exactly, tapi paling tidak itu keyakinannya kelar Fufu Fafa. Saya bacakan ya.
Suara.com, Anies Baswedan dan Ahok resmi memberikan dukungan dan suaranya untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Besok lusa sudah ya. Kekompakan keduanya membuat Panji Pragiwaksono menantikan duet Anies dan Ahok di Pilpres 2029 mendatang. Cuitan Panji Pragiwaksono mengenai kemungkinan duet Anies dan Ahok di Pilpres 2029 mendatang ini disambut beragam oleh netizen di laman X. Beberapa di antaranya sepakat dengan ide komika tersebut. Pilpres 2029 Anies Ahok, tulis Panji Pragiwaksono melalui laman @panji. Panji Pragiwaksono mengungkap kemungkinan duet pasangan tersebut dalam pemilihan presiden 2029 mendatang. Apalagi keduanya diketahui memiliki basis pendukung yang sama-sama besar. Sebelumnya keduanya bersaing dalam laga Pilkada Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sayangnya hingga kini Anies dan Ahok sama-sama tidak aktif dalam dunia politik tanah air. Meskipun begitu keduanya akhirnya memberikan suara untuk paslon nomor 3 dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Ide Panji Pragiwaksono untuk menduetkan pasangan Anies dan Ahok di Pilpres 2029 ini menjadi sorotan dari netizen usai viral beberapa waktu yang lalu. Berbagai reaksi diberikan di laman balasan cuitannya ya. Amin banget balas netizen. Sayangnya Pak Ahok dari beberapa statementnya seolah sudah membangun dinding pembatas dengan Pak Anies. Komentar akun lainnya, gak mungkin sih kayaknya, ungkap netizen. Wah kelar tuh Fufu Fafa, tulis akun lainnya membalas. Dukungan Anies dan Ahok kepada paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno ini menjadi sorotan publik. Pasalnya keduanya sama-sama pernah memimpin Jakarta di 2 periode berbeda. Ya sahabat sekalian, apakah Anda setuju dengan Panji Pragiwaksono itu soal lain. Tetapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin spill lagi polling yang pernah saya berikan ya, walaupun sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu, tetapi masih relevan untuk kita bacakan hasilnya. Tidak banyak perubahan pastinya. Mayoritas memilih Pramono Anung yang sebelumnya gercos atau golput ya. Sudah hampir 100.000 yang voting. Setelah Anies resmi ke Prano, FPI dalam kurung HRS ke R kasus, mana yang Anda pilih? Cek sekali lagi. 93.000 yang voting, ke R kasus itu 11%. Ke Dharma Kun itu 6%, ke Prano 59%, ke Gercos Golput 24%. Itu konstelasinya ya. Jadi sobat era sekalian, memang unggul ya Pramono Rano ya, mungkin karena ini di kandangnya Abah Anies ya. Dukungan Anies kelihatannya kalau untuk konteksnya RH Channel lebih powerful ketimbang dukungan Habib Rizik. Katakanlah demikian ya, walaupun tidak terlalu tepat ya. Sekali lagi ini soal ijtihad politik ya. Bisa benar, bisa keliru, tetapi intinya adalah kita melakukan ijtihad sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan kepentingan kita masing-masing ya juga ya. Karena menurut saya ya Anies jauh lebih merasa nyaman kalau dia kalau dia mendukung Pramono Rano ketimbang dia mendukung Ridwan Kamil, yang rasanya nggak mungkin ya. Sudah ada personal barrier. Oke, saudara sekalian, kembali kepada Anies dan Ahok. Anies berpasangan dengan Ahok. Ya mungkin saja. Tetapi yang agak berat pastinya Ahok ya. Karena dalam beberapa statement Ahok sepertinya memang memasang dinding barrier ya terhadap Anies dengan melakukan serangan-serangan verbal yang menyatakan bahwa apa ya istilahnya, pokoknya Anies lah biang kerok ya. Mantan wakil presiden Ma'ruf Amin tidak disalahkan, pokoknya Anies lah salahnya, kira-kira begitu ya. Dan kita tidak tahu karena Anies dan Ahok tidak pernah bertemu dalam panggung yang sama. Anies tidak datang ketika kampanye akbar di GBK, sementara tidak datang juga Megawati. Jadi tokoh-tokoh ini tidak bertemu. Anies tidak bertemu Megawati, Megawati tidak bertemu Ahok,
Ahok tidak bertemu Anies. Dan ketiganya tidak bertemu dalam satu panggung. Padahal pertemuan ketiganya menarik untuk kita simak, kita bahas ya. Tetapi rupanya mereka memilih untuk tidak bertemu ya. Sama seperti yang lainnya ya. SBY, Jokowi akhirnya tidak datang juga ke kampanye akbarnya R Kasus karena ya barangkali tidak dianggap ramai ya. Jadi saudara sekalian, saya tahu ini problematik, pasti memunculkan pro dan kontra, tapi ya tidak ada salahnya kita spill, kita bahas ya. Kolaborasi dua figur ini emang pas, kalau sampai terjadi berarti tidak ada yang bisa tandingi. Is it? Yakin? Saya nggak yakin. Kenapa? Kalau Anies berpasangan dengan Ahok ya, melawan Prabowo Subianto berpasangan dengan Fufu Fafa, ya tetap menang Prabowo Subianto kalau pemilunya seperti kemarin. Kan masalahnya adalah pemilu kita ini becek ya, many times saya katakan pemilu kita ini becek. Aparat terlibat, TNI Polri terlibat ya, pejabat-pejabat terlibat. Jadi menggunakan state apparatus dan financial resources untuk memenangkan. Nah kalau ini ya kita nggak usah lah bicara mengenai siapa calon yang dahsyat atau enggak. Kemarin apa kurang dahsyatnya Anies Baswedan ketika melibas semua lawannya terutama Prabowo Subianto dalam debat-debat. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa yang namanya kekuatan orang untuk mempengaruhi pemilihan suara baik di hulu ya, dengan bansos dan lain sebagainya, dengan ancaman dan lain sebagainya, dengan iming-iming dan lain sebagainya, serta kemudian di sektor hilirnya dalam hal pencoblosan dan penghitungan suara ya sudah membuktikan bahwa pemilu kita masih penuh masalah. Nah kalau pemilu yang masih penuh masalah ini belum diperbaiki, omon-omon saya katakan kalau Anda bicara mengenai pasangan yang dahsyat Anies Ahok dan lain sebagainya. Kecuali periode di mana incumbent tidak lagi main ya, tidak lagi ikut kompetisi. Tapi kalau incumbent ikut kompetisi wah berat rasanya. Oke. Jadi karena itu Anda bicara dahsyat itu kan di atas kertas, tapi di atas lapangan yang dahsyat itu adalah state apparatus yang dilibatkan dalam proses pemenangan, itu yang dahsyat ya. Very very dahsyat ya. Sampai teman saya mengatakan ada ucapan terima kasih, ucapan selamat. Selamat Pak Jenderal. Ya. Apa istilahnya? Dia bilang kami telah ikut memenangkan ya kan. Kami sudah mengantarkan kepada tangga kepresidenan kan gitu ya. Kemudian alangkah beceknya Pilpres 2024, PPATK menemukan aliran judi mengalir untuk pemenangan Pilpres. Ya itulah persoalannya. Anies Andika mending Tom Lembong. Keren, cadas. Walaupun saya tak suka dengan PDIP, tapi saya tetap pilih calon PDIP lantaran ikut arahan Pak Anies. Kerja pagi-pagi sudah dandan. Oke. Apalagi ini Krisno ya, karena Anda memaki-maki maka Anda saya hide ya. Jadi saya tidak ada ampun lagi untuk orang-orang yang tidak mau berdiskusi ya. Statement menyerang Ahok membuktikan jadi siapa sebetulnya yang memelihara polarisasi. Mestinya kita bersatu untuk agenda yang lebih besar daripada Pilpres. Oke, setuju ya. Kali ini saya bertolak belakang sama HRS. Jangankan satu perahu dengan Mulyono, mendengar namanya aja aku udah bosan ya. Kemudian Pak Refli melipirnya Pak Anies ke pasangan yang diusung PDIP merupakan sebuah tren. Bisalah kita sebut tren leburnya kiri kanan dan memang akan bermuara ke pengusungan Anies oleh PDIP 2029 nanti. Bisa iya dan kemungkinan tidak juga gede. Jangan lupa. PDIP itu ya fusi dari Partai Nasionalis dan Partai Kristen Katolik. Sehingga unsur-unsur itulah yang sesungguhnya bermain di PDIP. Unsur non-muslimnya saya kira akan susah menerima Anies. Unsur nasionalis mungkin jauh lebih fleksibel.
Tapi kalau lihat fenomena Hasto Kristiarto, menurut saya boleh juga ya. Dia seorang non-muslim tapi dia kelihatannya welcome untuk Anies. Tapi akhirnya yang namanya politik itu dipertemukan dengan kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sama ya bisa bersatu mengatasi segala perbedaan yang ada ya. Ya bolehlah Anies Presiden, Ahok Wapres, atau Anies Presiden, Tom Wapres, semakin cepat semakin baik 2024 reformasi. Ya kalau soal presiden dan wakil presiden ya kita harus kita harus realistis ya. Anies tentu slightly ya kualitinya lebih baik daripada Ahok dalam hal international fora ya. Jadi kita harus tahu lah ya. Yang bisa menandingi Anies dalam hal international fora ya nggak banyak sesungguhnya ya. Ada yang bahasa Inggrisnya bagus tetapi belum tentu mendapatkan legitimacy untuk bicara di forum-forum internasional. Anies mendapatkan itu ya. Apalagi lagi kalau dia jadi presiden, penampilannya muda, gagah kayak Macron di Filipina. Nah itu yang jauh akan lebih menarik orang untuk mendengarkan ide-ide dan gagasan-gagasannya. Orang tidak tertarik mendengarkan ide dan gagasan Prabowo karena dianggap Prabowo orang yang ya sudah selesai lah ya, sudah old soldier ya, usia sudah 70-an ya, tidak terlihat energik walaupun dia presiden baru, tetapi orang menganggapnya bukan bagian dari generasi yang betul-betul fresh ya, seperti halnya misalnya Donald Trump. Orang tidak melihat Donald Trump sebagai orang yang muda trendy. Beda dengan Bill Clinton misalnya. Bill Clinton luar biasa, usia 46, atau Barack Obama misalnya. Nah itu baru orang kemudian menunggu-nunggu apa yang ingin mereka sampaikan karena mereka mewakili sebuah pesona generasi muda ya. Dan jangan lupa Bill Clinton dan Barack Obama belum 50 tahun ketika menjadi presiden ya. Anies sudah 55 tahun ya. Saya itu melakukan hal yang membandingkan secara objektif ya kan. Gesture Anies kan enak dilihat ya. Itu yang paling penting kan. Badan ideal gitu ya. Jadi kita kalau Ganjar kan tinggi tapi kelihatan ceking, kelihatan kurus kan, kelihatan tidak tegap. Karena Anies kan beda. Jadi sebenarnya lebih pada gesture, apa istilahnya ya, lebih pada gerakan tubuh dan lain sebagainya. Itu penting kalau untuk seorang pemimpin ya. Bagaimana kita lihat gagahnya Bung Karno misalnya, itu penting bagaimanapun ya, gagahnya SBY dan lain sebagainya. Itu saja sobat daerah sekalian. Saya tidak pernah mengidolakan manusia karena manusia selalu ada keterbatasannya. Tetapi kalau dia dianggap baik ya kita katakan baik. Prabowo apakah baik? Kelebihan Prabowo adalah bahasa asingnya baik, kepercayaan dirinya tinggi tentu saja karena udah senior ya. Jadi hal-hal yang baik banyak di pemimpin manapun, tapi kelemahannya juga banyak ya. Anies juga begitu.